akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Lain? Sementara masih tersangkanya masih yang bersangkutan DS dan tentu masih didalami oleh penyidik. Apa pertanyaannya? Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ya, iya, jawabannya iya. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan tadi sangat kooperatif. Jadi yang bersangkutan mengakui apa yang dia perbuat dan memberikan penjelasan dengan lancar ya terhadap penyidik. Ada 90 pertanyaan yang diberikan kepada Saudara DS pada saat pemeriksaan sebagai saksi. Untuk Saudara Indelken besok pagi ya kita. Jadi malam ini kita fokus untuk rilis masalah DS. Baik rekan-rekan sekalian, kemarin penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak berupa mobil Ferrari yang ada di Medan dan 2 bangunan yang ada di Medan yang kami duga adalah milik saudara Ika. Hari ini kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang akan pernah diberikan pada kami ya. Terkait dengan barang-barang yang jam tangan, kemudian benda-benda berharga lainnya, kami masih dalami apakah itu milik saudara Ika atau dia bersifat pinjam saja ya. Itu yang menjadi aset yang berhasil kita sita terkait dengan Ika. Terkait dengan saksinya, kami masih menerima beberapa korban dari Ika yang akan kita periksa beberapa kemarin dan hari ini. Kita akan kembangkan terus kepada para tersangka lainnya yang membantu Ika. Sementara terkait dengan binom tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan PPATK dan ada dugaan bahwa binom tersebut adanya di Indonesia, artinya ada tersangka lain selain Ika. Kami lagi mencoba pendalaman terhadap payment gateway-nya karena itu semua ada di Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan perkembangannya. Nanti 1-2 hari ini kita akan sampaikan lagi terkait dengan siapa yang di balik layar tersebut.
itu. Tadi saya sampaikan bahwa kami juga ada di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia. Kami masih dalami, ya. Kami mencoba melalui payment gateway-nya karena sudah kita datakan bahwa ada pelaku lain di luar Indraken. Oh, bukan payment gateway. Payment itu cuma jalurnya saja. Nah, terkait dengan seseorang ataupun orang yang menerima sesuatu dari IKA, kita periksa apakah ada niat atau ada niat buruk atau adanya niat buruk tidak. Kalau dia tidak tahu, mungkin kita bisa sebagai saksi. Tapi kalau dia tahu bahwa itu adalah uang hasil kejahatan, pasti kita kenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi seluruh aset yang kita sita, kita masukkan dalam barang bukti, barang bukti. Nanti kita sidangkan, nanti pengadilan yang menentukan kemana aset tersebut. Kita harapkan sedemikian. Ya. Kami masih mendata kembali masalah jumlahnya dan sesuai berapa rupiahnya. Mudah-mudahan nanti lengkapi dengan yang aset yang kita sita beberapa waktu yang akan datang. Minggu depan dengan sampaikan lagi aset yang diteruskan di Jakarta. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.